Indonesia disebut juga dengan Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sering disebut dengan NKRI. Adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 1996, negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan antara pulau saling mencakup atau terhubung. Indonesia dianugerahi oleh letak geografis yang sangat strategis. Selain itu, Indonesia juga dianugerahi oleh keberagaman. Bahkan, Indonesia juga disebut sebagai negara yang sangat kaya akan keberagaman. Keberagaman tersebut berupa ras, suku, budaya, bahasa, bahkan agama. Keberagaman tersebut hidup bersama dalam satu wilayah, yakni Indonesia. Keberagaman yang terdapat di Indonesia ini memiliki dampak yang baik juga buruk. Dari segi positifnya, Indonesia sangat sering disebut sebagai surga tersembunyi oleh bangsa asing karena keindahan alam yang Indonesia miliki dan juga keindahan akan keberagamannya. Namun, dari segi negatifnya, keberagaman tersebut bisa memicu terjadinya perpecahan atau ancaman bagi bangsa kita sendiri. Hal ini disebabkan karena keanekaragaman dapat menjadi sebuah kekayaan suatu negara apabila di dalam negara tersebut terdapat integrasi nasional dan terdapat toleransi yang tinggi antar ras, suku, agama, atau perbedaan yang lainnya. Apabila terjadi banyak perbedaan-perbedaan di dalam sebuah negara dan tidak dibarengi oleh toleransi antar warga negara, maka akan terjadi konflik sosial dan menyebabkan tindak pemisahan. Oleh karena itu, keberagaman di Indonesia harus diolah dengan sebaik mungkin agar keberagaman tersebut bisa hidup dengan harmonis dan juga rukun. Untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, harus ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkannya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan pemberian pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 Ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat 2 huruf B dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila sudah mencakup pendidikan moral, pendidikan karakter bangsa, dan juga nilai. Tujuan pendidikan kewarganegaraan sendiri adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berdasarkan pemahaman politik kebangsaan dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam kehidupan bangsa. Dengan pemberian pendidikan Pancasila dan juga kewarganegaraan kepada masyarakat Indonesia, sekaligus mengatasi permasalahan mengenai moral anak muda atau generasi milenial yang sedang menjadi sorotan. Generasi muda saat ini lebih condong menyukai kebudayaan luar dan sering melakukan hal-hal negatif yang tidak ada gunanya. Hal ini tentu saja akan menimbulkan masalah yang serius bagi bangsa, salah satunya perpecahan. Dengan diberikannya pendidikan kewarganegaraan ini, diharapkan para generasi penerus bangsa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan dapat berkontribusi untuk sesuatu yang berguna bagi negara di kemudian hari.
Dengan pemberian pendidikan kewarganegaraan, masyarakat akan paham betul mengenai apa itu bela negara dan juga nilai dari persatuan bangsa sendiri. Dengan demikian, persatuan bangsa Indonesia akan terbentuk dengan sendirinya sehingga menjadi kesatuan yang harmonis bagi bangsa Indonesia.